Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pernikahan. Kami dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini kami akan melakukan presentasi pada bab tentang pernikahan. Di sini kami beranggotakan Alicia, Alivia, Clara, Fadia, Inacia, dan Latifa. Pada presentasi kali ini kami akan membahas pengertian, tujuan, hukum, mahram, rukun dan syarat, pernikahan yang tidak sah, pernikahan menurut Undang-Undang RI, hak dan kewajiban, serta hikmah. Apa itu pernikahan? Pengertian pernikahan. Menurut Wikipedia, perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Selanjutnya, menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Yang selanjutnya, menurut syariat Islam, pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa, tetapi dimakruhkan karena pihak mengikuti sunnah Rasul. Yang selanjutnya secara istilah, yaitu pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu penenang hati dalam beribadah, kedua mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya penyempurna agama, menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar, melaksanakan sunnah Rasul, memperoleh ketenangan, membangun generasi beriman, memperoleh keturunan, menjadi pasangan yang bertakwa. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, hukum menikah bagi perempuan adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal ini dikatakan wajib apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan jalan satu-satunya yaitu dengan menikah. Yang selanjutnya, hukum menikah haram. Hukum menikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Contohnya saja, tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi, bahkan dilanggar. Selanjutnya, hukum pernikahan sunnah. Menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah dengan berikhtiar, beribadah, dan berpuasa. Selain itu, bisa berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika memang mampu, sebab pernikahan termasuk salah satu ibadah. Makruh. Selanjutnya, hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apalagi jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mubah. Menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang, ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam, memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat.
4. Mahram. Tahukah kamu apa itu mahram? Berdasarkan bahasa, istilah mahram berasal dari makna haram, lawan kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Washid disebutkan bahwa al-muhram itu adalah zul hurmah, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sedangkan secara istilah di kalangan ulama fikih, kata mahram didefinisikan sebagai para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusunan ataupun perbesanan. Dalam keseharian, banyak orang sering menyebut kata mahram ini sama maknanya dengan muhrim. Muhrim dalam bahasa Arab berarti orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram atau haji atau umroh. Dalil mengenai mahram. Al-Quranul Karim telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram dinikahi, antara lain diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pembagian mahram. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada dua. Yang pertama, mahram muba'ad. Wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibu sudah dicampuri, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua, mahram gair mu'abad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah cerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Keturunan: 1. Ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung seayah atau seibu. Yang keempat, bibi saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang kelima, bibi saudara ayah, baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Pernikahan: 1. Ibu istrinya atau mertua dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau susuan. Yang kedua, rabibah, yaitu anak tiri atau anak istri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. Yang ketiga, istri ayah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek atau datuk sampai ke atas sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah An-Nisa 4:22. Yang kelima, istri anaknya yang laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Persusuan: yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan, dikumpul atau dimadu. Yang pertama, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Yang ketiga, keponakan perempuan dari istri. Mahram karena penyusuan. Dalam mahram karena penyusuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kemahraman. Di antara syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama ialah: yang pertama, air susu manusia wanita balik. Seandainya yang diminum bukan air susu manusia seperti air susu hewan atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan kemahraman. Yang kedua, sampainya air susu ke dalam perut. Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi mengisap puting, melainkan bayi meminum air susu sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya.
tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahroman. Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan. Yang ketiga, minimal 5 kali penyusuan. Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada wanita yang sama sebanyak 5 kali meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahroman. Maksimal 2 tahun. Hanya bayi yang belum berusia 2 tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusu itu sudah lewat usia 2 tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah 233. Rincian dari siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan bila seorang bayi perempuan menyusu pada ibu susunya. Yang pertama, suami dari ibu yang menyusui anak. Yang kedua, anak laki-laki dari wanita yang menyusui. Ketiga, saudara laki-laki dari ibu yang menyusui. Keempat, ayah dari wanita yang menyusui. Yang kelima, ayah dari suami wanita yang menyusui. 6. Saudara dari suami wanita yang menyusui. 7. Bayi laki-laki yang menyusu pada wanita yang sama. 5. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan calon suami, syarat-syarat sebagai berikut. Orang yang dikehendaki yakni adanya keindahan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah, yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muayyan atau beridentitas, jelas harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. Bukan mahram si wanita, calon suami bukan termasuk yang mahram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Calon istri syaratnya adalah terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang, bukan mahram si laki-laki. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan wanita tersebut, atau orang-orang dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Syarat wali adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki bukan perempuan atau banci. Mahram wanita bagi balih bukan anak-anak. Berakal, tidak gila, adil, tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka atau bukan budak. 2 orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Quran surah At-Talaq. Syarat saksi adalah sebagai berikut: berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Ijab kabul. Ijab kabul yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat syigat adalah sebagai berikut: tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata-kata tajwid atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran karena kinayah membutuhkan niat, sedang melihat itu sesuatu yang abstrak. Kabul harus dengan ucapan qabiltu nikah atau tazwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. Yang pertama, mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Kedua, mempelai beragama Islam, tidak ada unsur paksaan. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kedua, mempelai beragama Islam, yaitu menikah dengan syariat Islam, artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah ketiga. Mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara sepersusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan cucu. Tidak ada unsur paksaan dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan syihar, pernikahan muhalil. Yang ketiga, pernikahan dalam masa iddah. Yang keempat, pernikahan orang ihram. Yang kelima, pernikahan tanpa wali. Yang keenam, pernikahan dengan wanita kafir. Yang ketujuh, menikahi mahram. Kedelapan, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut bahwa Rasulullah SAW bersabda, pernikahan mut'ah daging keledai kampung atau jinak pada saat perang Khaibar, dan hadis riwayat Muslim. Pernikahan syihar yaitu hari itu menikah dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syihar. Adapun nikah sekarang itu seorang bapak menikahkan seorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan muhalil yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat muhalil dan Muhammad sallallahu hadis riwayat Tirmizi. Pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berazam atau tetap hati untuk nikah sebelum habis iddahnya. Surah Al-Baqarah. Pernikahan orang yang ihram yaitu pernikahan orang-orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan tanpa wali yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik di hatimu. Al-Baqarah. Menikahi mahram baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persetujuan. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, undang-undang ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Keempat, undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Yang kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik di mana kewajiban suami yang merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya. Kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Saling membantu dan antara keduanya. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Quran Surat At-Tahrim Surah ke-66 ayat 6. Yang kedua, memberi nafkah pakaian dan tetap di tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarga dengan cara yang baik. Yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sepanjang sesuai norma Islam dan membantu tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Kewajiban istri terhadap suami yaitu: yang pertama, taat kepada perintah suami. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan suami. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hikmah pernikahan. Pertama, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terciptanya hubungan antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Yang keempat, terjadinya kerjasama antar suami dan istri dalam mendidik anak-anak dan menjaga kehidupan. Yang kelima, terjadinya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan istri. Sekian presentasi kami. Semoga materi ini dapat membantu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.